Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulhan Arif Hidayat. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang anatomi sistem pencernaan. Langsung saja. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, kita sudah belajar bagaimana nanti itu makanan ke dalam tubuh kita jadi apa? Monosakarida, disakarida, ya kan? Sudah kita pelajari. Nah, untuk anatominya sistem pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya lebih dalam akan kita pelajari. Nah, untuk anatomi sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan yaitu gastrointestinal adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus atau rektum. Itu ya. Oke, silakan dilihat gambarnya. Oke, selanjutnya kita ke mulut. Mulut ada apa? Ada gigi, ada gusi, ada langit-langit keras, lalu ada nula, ada langit-langit lunak, ada lidah. Oke, ini adalah ovula. Lalu ini di kanan kiri, yang ini ya, yang langit-langit lunak itu adalah tonsil. Ada dua, kanan dan kiri. Nah, biasanya kalau yang penyakit orang pada umumnya bilang amandel atau tonsilitis itu ada pembekakan di area tonsil ini ya, di kanan kiri ini. Lalu lidah itu tang atau tulisannya TONGUE, tangwe. Seperti itu. Nah, bila bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Nah, mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Nah, selanjutnya makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, kelenjar, air liur. Oke, secara mekanik gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil yang kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan yaitu faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Nah, setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan yaitu faring dan kerongkongan yaitu usofagus. Ya, jadi ini adalah kerongkongan atau usofagus. Panjangnya sendiri adalah lebih dari 25 cm, kurang lebih, mulai dari faring sampai dengan lambung. Nah, lalu usofagus ini berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung.
Nah, gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Kita lanjut ke di atasnya tadi ada epiglotis ya, yang merupakan katup terbentuknya daun yang terletak di belakang lidah. Jadi bentuknya seperti daun. Katup ini berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan. Fungsinya apa? Agar makanan dan cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Jadi ketika kalian menelan, epiglotis akan menutup saluran pernafasan. Seperti itu. Maka dari itu, kalau nanti kalian memasang pipa atau gastric tube, itu pasiennya selalu diinstruksikan untuk menelan dan posisi kepalanya ekstensi. Agar apa? Agar tidak salah lubang. Ada sphincter. Nah, terdapat pada ujung kerongkongan yang berfungsi mengatur jalannya makanan masuk ke dalam lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke tenggorokan. Jadi agar tidak tersedak. Oke, kita lanjut ke lambung atau ventriculus. Nah, mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Ya, tuh seperti pada di gambar. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bentuk enzim dalam lambung. Tempat bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Tuh pada gambar. Nah, zat asam dan enzim membunuh bakteri, lalu cairan pekat atau berupa pasta, kimus atau cim. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke usus halus. Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Oke, seperti pada gambar. Nah, untuk usus halus ini berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaannya bagian dalam penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, terdapat 3 bagian tadi ya di usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, lalu ada jejunum, usus kosong, dan ileum adalah bagian akhir dari usus halus. Nah, hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau biasanya disebut cim. Cim ini yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter. Bagian pertama dari usus halus yang disebut duodenum. Nah, duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi.
dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Oke, kalau pada gambar ini sudah dibedakan warnanya. Jadi duodenum, jejunum, ileum. Selanjutnya makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakarida, maltosa, laktosa, sukrosa. Oke, bagian akhir usus halus yaitu ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan penyerapan asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Ya, jadi pembedaannya tadi. Duodenum itu untuk pemecahan makanan, lalu lanjut ke jejunum itu penyerapan nutrisinya, lalu lanjut ke ileum bagian terakhirnya. Nah, gerakan peristaltik usus. Apa itu? Yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot. Lalu lanjut ke usus besar. Jadi setelah usus halus ada usus besar. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Oke, jadi ada kolon ascenden, kolon transversum, lalu kolon descenden, sigmoid, rektum. Nah, proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar terbentuk seperti huruf U terbalik ya. Ya, panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter apabila diluruskan. Nah, terdapat 3 bagian yaitu sektum. Lalu itu ya pada gambar sektum, lalu ada kolon, lalu ada rektum. Kolon sendiri ada 3, ascenden, transversum, descenden. Jadi berbentuk U terbalik. Sektum. Nah, ini lebih jelasnya gambar. Sektum terbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam untuk diserap. Oke, jadi itu. Lalu ada usus buntu ini melekat pada sektum. Nah, itu bentuknya tonjolan kecil sebagai produsen antibodi utama. Nah, dalam manusia modern, usus buntu tampaknya tidak memiliki fungsi apapun. Ketika terinfeksi, itu dikenal sebagai appendicitis ya, yang dapat disembuhkan dengan penggunaan operasi. Oke, sekarang kita lanjut ke kolon. Ada kolon ascenden ya, kolon ascenden ini ya, ascenden. Seperti namanya ya, memanjang ke atas dan berakhir di permukaan bawah hati, terletak di sisi kanan bagian perut. Oke, kalau di gambar ini di kiri, tapi coba kalian balik, letaknya adalah di sebelah kanan. Lalu lanjut ke transversum. Transversum adalah yang atas ini. Oke.
Seperti namanya, ia melintasi rongga perut, lalu ini mengikuti tepat di bagian bawah perut, arahnya kanan ke kiri, jadi ada di sebelah atas ini ya. Lalu descendant, ini letaknya di dekat limpa, ada di sisi kiri perut dan menurun, jadi turun ya, karena arusnya dari transversum lalu ke descendant, jadi turun. Kalau tadi yang ascendant itu arusnya naik. Lalu ada sigmoid. Nah, bagian usus ini memiliki bentuk S. Oke, ini sigmoid. Adalah hubungan antara kolon descendant dan rektum atau anus. Nah, di mana sebagian besar fungsi dari usus besar yaitu air dan vitamin yang diserap dan larut dan larutan basa dan antibodi yang dihasilkan dari dari tubuh ya. Jadi penyerapannya ada di sini. Tinja yang akan diekskresikan terbentuk di sini. Jadi dari semua proses nanti akan berbentuk tinja itu ada di kolon sigmoid. Nah, jadi yang bertugas untuk mendorong tinja itu ke rektum itu adalah kolon sigmoid. Selanjutnya ada rektum, adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Jadi ini tadi ya, anus itu adalah tempat di mana sistem pencernaan terhubung dengan lingkungan eksternal dan tinja dilepaskan. Oke. Nah, ini berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses dan feses atau kotoran. Nah, itu yang proses terakhirnya yaitu disebut dengan defekasi. Baik, cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.